Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mendadak mundur dari jabatannya pertanggal 10 Agustus 2024. Hal itu diumumkan pria yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam video yang beredar pada Minggu 11 Agustus 2024. Baru juga hitungan jam mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan Partai Beringin, langsung beredar flyer atau poster Gibran Rakabuming Raka sebagai calon ketua Golkar. Dalam poster yang berwarna kuning berlatar pohon beringin golongan karya, terdapat foto Gibran mengenakan baju adat Jawa, lengkap dengan tulisan Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar untuk periode tahun 2024-2029. Benarkah Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pucuk pimpinan di Partai Beringin? Dihimpun Tribun Timur dari Kompas.com, Erlangga akan menunjuk pengganti dirinya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pihak partai. Ia mengklaim bahwa proses pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketua Umum Partai Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Waketum Partai Golkar, Melias Markus Mekeng, mengaku mendengar informasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, akan mundur dari jabatannya. Saat ditanya mengenai kabar Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang menggantikan Erlangga sebagai PLT Ketum Golkar, Melki turut mendengar kabar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti di-cut ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029.
Sebagai presiden dan wakil presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.